Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Yang kami hormati, dosen evaluator student project kami, Dr. Kunti Yulianti, spesialis kedokteran forensik, serta yang kami hormati, dosen fasilitator kami, Dr. Iwayan Surudharma, Magister Science. Pada kesempatan ini, izinkan kami dari SKDA 9 akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Aspek Mediko-Legal Luka Iris dalam Kasus Pembunuhan. Dan berikut merupakan anggota dari SGDA 9 yang akan memaparkan student project ini. Baik, perkenalkan, saya Nika Diana Novita Alsya Putri dengan 3 digit yang terakhir 065, izin menjelaskan mengenai latar belakang. Kasus pembunuhan merupakan bentuk kriminalitas serius yang menuntut investigasi yang menyeluruh. Pemeriksaan luka pada tubuh korban menjadi komponen penting untuk merekonstruksi peristiwa dan menentukan mekanisme kekerasan. Kasus pembunuhan di Indonesia menunjukkan peningkatan, yaitu sekitar 25-26% diantaranya melibatkan senjata tajam. Luka tajam, khususnya luka iris, memiliki nilai mediko-legal yang tinggi karena karakteristiknya yang jelas, seperti tepi halus, panjang melebihi kedalaman, dan perlekukan ujung yang dapat menunjukkan arah, jenis senjata, hingga dinamika serangan. Namun, variasi bentuk luka akibat sudut serangan, kecepatan dan gerakan korban atau pelaku dapat menimbulkan kesulitan dalam interpretasi. Sehingga diperlukan kajian mendalam mengenai aspek mediko-legal luka iris yang diharapkan dapat meningkatkan akurasi interpretasi serta memperkuat proses penegakan hukum dalam kasus pembunuhan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ben Keserto Hadi dengan 3 digit terakhir nama saya 093. Di sini saya izin menjelaskan terkait rumusan masalah dan juga tujuan penulisan. Yang pertama untuk rumusan masalahnya, apa yang dimaksud dengan luka iris dan bagaimana klasifikasinya dalam ilmu forensik. Yang kedua, bagaimana karakteristik khas luka iris yang dapat membedakannya dari jenis luka tajam lainnya. Yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pola dan bentuk luka iris pada suatu kejadian kekerasan. Yang keempat, bagaimana prosedur pemeriksaan forensik luka iris dapat membantu rekonstruksi peristiwa pada kasus dugaan pembunuhan. Dan yang terakhir, apa saja aspek mediko-legal yang berkaitan dengan luka iris dalam kasus pembunuhan, termasuk interpretasi temuan dan implikasinya dalam proses peradilan. Sedangkan untuk tujuan penulisannya, yang pertama, menjelaskan definisi dan klasifikasi luka iris dalam konteks ilmu forensik. Yang kedua, menguraikan karakteristik luka iris yang relevan untuk mengidentifikasi dan analisis forensik. Yang ketiga, menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi pola, bentuk, dan kedalaman luka iris pada kasus kekerasan. Yang keempat, mendeskripsikan prosedur dan tahapan pemeriksaan forensik luka iris dalam upaya rekonstruksi kejadian pembunuhan. Dan yang terakhir, mengidentifikasi aspek-aspek mediko-legal terkait luka iris, termasuk penafsiran temuan forensik dan relevansinya dalam proses hukum. Selanjutnya adalah manfaat. Yang pertama ada manfaat teoritis. Penulisan ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan di bidang kedokteran forensik, khususnya terkait karakteristik mediko-legal luka iris dalam kasus pembunuhan. Hasil kajian ini dapat menjadi dasar pengetahuan teori mengenai mekanisme terbentuknya luka iris, perbedaan antara luka iris yang bersifat homicidal dibanding self-inflicted, serta kontribusinya dalam rekonstruksi kejadian tindak pidana, sehingga dapat memperkuat literatur dan referensi ilmiah bagi akademisi maupun praktisi forensik. Lalu ada manfaat praktis. Student project ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa kedokteran dan tenaga kesehatan muda sebagai panduan awal dalam memahami cara membaca pola luka iris pada kasus kekerasan fatal. Melalui pembahasan mekanisme luka, tanda-tanda khas, dan interpretasinya dalam konteks hukum, mahasiswa dapat melatih keterampilan analisis forensik dasar yang diperlukan. Selain itu, penulisan ini membantu mahasiswa mengenali pentingnya dokumentasi luka yang akurat dan sistematis sebagai bagian dari pelayanan medis yang memiliki konsekuensi hukum. Sekian dari yang bisa saya sampaikan, dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Amanda Silva Yulianto dengan 3 digit NIM terakhir 127. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari luka iris. Jadi luka iris atau funus kisum itu merupakan salah satu jenis luka terbuka yang disebabkan karena benda tajam, di mana dia ditandai dengan adanya tepi luka yang terpotong rapi, kemudian tepi luka yang bersih atau clean cut margin, kemudian disebabkan umumnya itu karena gerakan menyayat benda tajam sepanjang permukaan kulit, sehingga karakteristiknya dia berupa luka pemanjang yang relatif dangkal kedalamannya. Kemudian dalam literatur forensik, luka iris ini termasuk jenis luka tajam utama bersama dengan luka tusuk dan juga luka bacok.
Perkenalkan, saya Maria Charlton Sutono dengan 3 digit akhir NIM 025, izin untuk menjelaskan mengenai klasifikasi luka iris. Jadi luka iris ini adalah luka yang disebabkan oleh benda atau senjata tajam yang memotong jaringan secara bersih. Dengan pemeriksaan medical legal, terutama pada kasus pembunuhan, luka iris sangat penting karena bisa memberikan informasi tentang jenis senjata, arah serangan, hingga gaya serangan pelaku. Dan secara umum, luka iris dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah luka iris sederhana, yaitu luka yang hanya mengenai kulit atau jaringan superficial sehingga resikonya relatif kecil. Lalu yang kedua adalah luka iris berbahaya, yaitu luka yang lebih dalam dan bisa mengenai otot, pembuluh darah besar, atau organ vital sehingga berpotensi fatal. Lalu yang ketiga ada luka menyayat atau slash wound, yaitu luka yang panjang tetapi tidak terlalu dalam. Biasanya terjadi karena senjata yang ditarik sepanjang permukaan kulit. Dan yang terakhir adalah luka chopper atau chop wounds, yaitu luka yang dihasilkan oleh senjata tajam yang berat seperti kapak ataupun parang, sehingga selain memotong juga ada unsur benturan yang menyebabkan kerusakan jaringan yang lebih besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Biasanya saya izin menjelaskan mengenai karakteristik luka iris. Sebelum perkenalkan, saya kelas 1 tahunan dengan 3 digit yang terakhir 204. Jadi luka iris atau incised wound adalah luka yang terbentuk akibat sayatan benda tajam melalui mekanisme tekanan dan gerakan geser sehingga kulit terbelah secara linear. Luka ini memiliki ciri khas berupa tepi luka yang rata, halus, dan teratur, tanpa adanya tissue bridging di dasar luka yang membedakannya dari luka robek atau laceration akibat trauma tumpul. Secara morfologis, panjang luka di permukaan lebih besar daripada kedalamannya, karena energi utama berasal dari gerakan mengiris, bukan menusuk. Bentuk luka biasa linear atau sedikit melengkung, dengan tepi yang dapat tampak sedikit everted dan tanpa memar karena minimnya gaya tumpul. Ujung luka sering menunjukkan tailing, yaitu penipisan di ujung sayatan yang mengindikasikan arah gerakan akhir alat tajam. Luka iris juga dikenal menyebabkan pendarahan aktif dan signifikan karena pembuluh darah terpotong secara bersih sehingga tidak terjadi penjepitan jaringan yang biasanya membantu menghentikan pendarahan. Mungkin sekian dari saya, akan lanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pola luka. Di mana pola luka, khususnya luka iris, itu dipengaruhi oleh beberapa aspek yang menentukan bentuk, kedalaman, dan karakteristik dari luka tersebut. Pemahaman ini penting dalam analisis forensik untuk menilai sebab, mekanisme, dan kemungkinan cara kematian dari suatu korban. Faktor utamanya itu pertama ada karakteristik senjata tajam, di mana ketajaman dari suatu bilah itu akan mempengaruhi kerapian dari tepi luka. Bisa rapi, bisa juga kasar tergantung ketajamannya. Kemudian kekuatan yang digunakan, di mana semakin besar gaya yang digunakan, semakin dalam dan menganga luka yang dihasilkan, hingga bisa mencapai otot ataupun tulang apabila gayanya itu sangat kuat. Kemudian ada arah gerakan senjata, yang mana luka biasanya memiliki penipisan atau ekor luka pada bagian akhir saat gayanya itu mulai berkurang atau menurun. Kemudian lokasi anatomi, di mana pola luka dipengaruhi garis ketegangan atau Langer's line, di mana bisa ada yang lebih menganga dan bisa ada yang lebih sempit tergantung ketegangannya. Setelah itu, ada gerakan korban atau pelaku, di mana perlawanan atau gerakan tubuh dapat membuat luka tidak lurus, kedalamannya berubah-ubah, dan ada pola yang tidak konsisten. Kemudian, pakaian atau benda penghalang, di mana pakaian dapat membuat luka lebih dangkal dan mengubah tepi luka karena sebagian energi senjata itu dapat terserap oleh pakaian yang digunakan. Setelah itu ada cara terjadinya luka, yang utama di sini adalah ada manner of infliction dibagi 3, di mana ada accidental, di mana pola lukanya itu bergantung peristiwa, di mana itu sering muncul di tangan non-dominan untuk kasus benda tajam. Terus kemudian ada bunuh diri, di mana pola lukanya itu terletak di daerah yang dapat dijangkau oleh diri sendiri. Dan kemudian sering ada luka dangkal awal atau hesitation wound. Dan terakhir ada homicidal, di mana biasanya banyak luka di berbagai lokasi, lukanya dalam, dan sering terdapat luka pertahanan atau defense wound. Baik, itu sekian dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, jadi untuk pemeriksaan forensik luka iris dalam pembunuhan itu adalah untuk menentukan sifat dari luka tersebut. Apakah luka tersebut terjadi sebelum kematian atau antemortem atau setelah kematian atau postmortem. Selain itu, pemeriksaan forensik ini juga digunakan untuk menentukan mekanisme kejadiannya dan keterkaitan luka tersebut dengan kasus pembunuhannya. Langkah-langkah pemeriksaan forensik ini dibagi menjadi 4 langkah. Yang pertama adalah pemeriksaan eksternal. Langkah pertama dalam pemeriksaan eksternal ini adalah untuk mendokumentasikan luka.
Jadi nanti akan diambil foto keseluruhan tubuh dari mayat tersebut sebelum dilakukan manipulasi eksternal. Selain itu, kemudian baru akan diidentifikasi serta diukur semua luka irisnya secara mendetail, seperti kedalaman lukanya, absis, panjang, lebar di body chartnya itu. Kemudian dicek juga untuk defensive wounds, apakah ada pola defensive wounds-nya di sekitar telapak tangan ataupun lengan yang menunjukkan terjadinya perlawanan sebelum kematian. Kemudian detail luka itu juga dokumentasi, seperti apakah tepi luka tersebut bersih atau abraded, dari mana arah luka iris tersebut muncul. Kemudian dicek juga tanda vitalitas awal seperti apakah terdapat pendarahan aktif atau kontusio. Selain itu juga dilakukan swab untuk mengecek DNA pelaku ataupun senjatanya. Baik, saya izin untuk melanjutkan terkait pemeriksaan forensik luka iris dalam pembunuhan, yaitu subbab 2.4. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Ferushka dengan 3 digit NIM terakhir 149. Nah, jadi setelah dilakukan pemeriksaan eksternal, kita lakukan pemeriksaan internal. Nah, pada tahap ini luka iris itu dibuka secara berlapis mengikuti arah asal lukanya. Nah, tujuannya adalah untuk menelusuri traumatic tract di bawah kulit, apakah menyentuh otot, pembuluh darah besar, atau bahkan organ vital. Nah, dari sini kita bisa melihat apakah kerusakan tersebut cukup fatal. Nah, kedalaman dan arah luka itu juga diukur, apakah lintasannya itu lurus atau berubah karena struktur anatomi. Nah, informasi ini penting dan dapat membantu untuk memperkirakan arah serangan serta jenis alat tajam yang digunakan. Misalnya, apakah luka itu lebih cocok dengan sayatan dari pisau tumpul atau tusukan dari alat-alat yang berujung runcing. Nah, selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagai penunjang saja. Jadi, histopatologi itu dapat membantu kita untuk menilai vitalitas luka. Jadi, kita dapat melihat infiltrasi neutrofil, perdarahan interstisial, dan tanda awal penyembuhan untuk memastikan bahwa luka itu terjadi saat korban masih hidup. Nah, kemudian selanjutnya juga dilakukan radiologi yang digunakan untuk mendeteksi fragmen benda asing yang mungkin tertinggal sepanjang lintasan luka, sekaligus memetakan arah dan kedalaman cedera secara 3 dimensi. Nah, selain itu juga swab luka itu dapat dianalisis dengan DNA untuk mengidentifikasi material biologis yang mungkin berasal dari pelaku. Nah, kemudian tahap terakhir adalah interpretasi mediko-legal. Nah, di sini seluruh temuan itu disatukan. Jadi baik dari segi pola luka, fatal atau tidaknya luka tersebut, ada tidaknya hesitation mark, dan apakah luka tersebut konsisten dengan self-inflicted atau serangan oleh orang lain. Nah, semua informasi ini kemudian akan dikaitkan dengan konteks kejadian dan bukti TKP, sehingga kita bisa menarik kesimpulan mediko-legal yang utuh mengenai mekanisme dan penyebab kematian. Rekan saya Vanessa Praga Paulus dengan 3 tim terakhir 011 akan menjelaskan mengenai aspek mediko-legal terkait identifikasi luka dan alat penyebab, di mana penentuan jenis alat tajam pada luka iris sangat penting dalam analisis mediko-legal, karena luka iris bisa memiliki tepi yang lurus, bersih, dan tanpa abrasi ataupun kondisi berbeda dengan laserasi yang memiliki tepi irregular dengan branching jaringan. Ada juga identifikasi apakah alat bermata 1 ataupun bermata 2 dapat dilihat dari ujung luka, di mana pada alat bermata 2 biasanya menghasilkan 2 ujung runcing, sedangkan pada alat bermata 1 itu akan memberikan 1 ujung runcing dan 1 ujung tumpul, meskipun pada beberapa benda alat bermata 1 dapat menyerupai alat bermata 2, sehingga diperlukan juga pertimbangan tentang elastisitas kulit dan arah tarikan alat. Juga ada mekanisme dan arah luka dapat diketahui dari perubahan kedalaman luka yang umumnya itu dimulai dari dangkal menjadi lebih dalam di tengah dan kembali dangkal di ujung, dan juga dipengaruhi oleh garis Langer, termasuk yaitu membuat luka sejajar tampak lebih sempit dan tegak lurus lebih menganga. Termasuk kemungkinan apakah ada muncul wrinkle wound, yaitu bila pisau ataupun korban bergerak. Juga pola luka dapat membantu menentukan apakah kejadian ini mengarah pada pembunuhan, bunuh diri, ataupun kecelakaan. Biasanya multiple inches wound itu sering ditemukan pada homicide, sedangkan hesitation mark lebih khas pada suicide, dan luka pertahanan pada jari ataupun tangan menunjukkan korban menangkis serangan. Juga ada penilaian derajat kekerasan karena alat tajam dapat menghasilkan luka yang tanpa gaya besar, dan sementara
sementara alat yang tumpul biasanya dapat menyembuhkan luka iris yang irregular namun tetap tanpa bleaching. Analisis keseluruhan ini akan membantu dokter forensik menilai jenis alat tajam, mekanisme penyebab kejadian, kemudian kemungkinan besar gaya, dan apakah luka berperan langsung sebagai penyebab kematian. Baik, selamat pagi dokter. Perkenalkan saya Ida Gumidia Prasanti, 3 digit NEM akhir 087. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan berkaitan dengan aspek mediko-legal untuk penetapan penyebab kematian pasien dan juga rekonstruksi peristiwa. Jadi berkaitan dengan luka iris itu sendiri umumnya tidak menyebabkan suatu keparahan yang masif pada pasien, tetapi apabila luka iris ini terkena di bagian pembuluh darah yang besar ataupun bagian-bagian vital lainnya dalam tubuh, itu bisa menyebabkan suatu kematian. Yang pertama, yang paling sering itu adalah apabila luka iris di daerah leher yang mengenai pembuluh darah besar, itu bisa menyebabkan suatu perdarahan yang masif sebagai penyebab kematiannya, yang kemudian hal ini berujung pada shock hemorrhagic yang kemudian menjadi salah satu dari mekanisme kematian akibat perdarahan masif itu sendiri. Yang kedua, apabila di bagian leher juga dan mengenai bagian jalan nafas seperti misalnya laring, maka bisa terjadi suatu obstruksi jalan nafas yang kemudian menyebabkan pasien mengalami asfiksia yang kemudian pasien bisa meninggal akibatnya. Dan yang ketiga itu apabila luka iris terkena di area dada yang kemudian menembus hingga sampai ke pleura dan menyebabkan suatu hemotoraks atau pneumotoraks, itu merupakan salah satu dari penyebab kematian pasien, yang kemudian ini juga bisa menyebabkan suatu asfiksia yang kemudian menyebabkan pasien itu meninggal. Itu merupakan 3 dari banyaknya penyebab kematian dan juga mekanisme kematian yang disebabkan oleh luka iris. Dan berkaitan dengan rekonstruksi peristiwa selama proses pemeriksaan terjadi, baik pemeriksaan luar maupun pemeriksaan dalam, penting bagi dokter untuk melakukan suatu dokumentasi yang mana nanti akan diserahkan kepada penyidik yang kemudian nanti akan bermanfaat untuk melakukan rekonstruksi peristiwa, yang mana nanti ini bukan lagi bagian dari tugas seorang dokter. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi ini, akan disampaikan selanjutnya oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya izin melanjutkan untuk bagian kesimpulan. Jadi seperti yang telah dibahas, luka iris adalah jenis luka tajam dengan tepi yang rata, halus dan bersih, terbentuk akibat sayatan benda tajam yang diiris sepanjang kulit, dengan ciri khas panjang luka lebih besar dari kedalamannya serta tepi luka yang rapi dan tanpa jaringan penghubung. Pola luka ini dipengaruhi oleh jenis senjata, arah dan kekuatan serangan, serta dinamika gerakan korban dan pelaku yang memberikan informasi penting tentang mekanisme kejadian dan modus operandi, membantu membedakan luka, jenis homicidal, suicidal, dan aksidental. Pemeriksaan forensik untuk kasus luka iris ini meliputi dokumentasi visual, pengukuran, pelacakan lintasan luka hingga organ vital, serta analisis laboratorium seperti histopatologi dan DNA untuk menilai vitalitas luka dan keterkaitan pelaku. Nah, dalam konteks mediko-legal pembunuhan, luka iris penting untuk mengidentifikasi penyebab kematian, terutama bila mengenai pembuluh darah besar atau organ vital, serta membantu menentukan manner of death dan memperkuat investigasi hukum dengan membedakan luka pertahanan dan luka serangan berulang. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan kembali untuk bagian berikutnya, yaitu saran. Yang pertama, bagi tenaga kesehatan, khususnya dokter forensik dan petugas medis, harap bisa meningkatkan keterampilan pemeriksaan dan dokumentasi luka iris melalui pelatihan teknik forensik dan protokol otopsi yang ketat. Kemudian untuk peneliti disarankan untuk melakukan studi mendalam menggunakan teknologi pencitraan dan analisis molekuler untuk memperkuat dasar ilmiah, interpretasi luka iris, dan panduan mediko-legal. Kemudian bagi institusi pendidikan dan pelatihan forensik perlu memastikan telah memasukkan materi luka iris secara rinci dalam kurikulum beserta simulasi dan praktik langsung untuk meningkatkan kompetensi. Dan terakhir, untuk aparat penegak hukum dan penyidik harus bisa mengoptimalisasi kerjasama dengan tenaga medis forensik guna menjadikan pemeriksaan luka iris alat bukti sahih dalam rekonstruksi kasus pembunuhan. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan untuk penyusunan student project ini. Baik, demikianlah presentasi student project dari SKDA 9. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Terima kasih.